Halo adik-adik dimanapun berada. Hari ini kita akan mempelajari tentang turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri. Jadi kalau yang biasa fungsi trigonometrinya hanya memuat variabel X, maka kali ini kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri di mana ada variabel X dan Y. Ada perbedaan sedikit antara turunan tingkat tinggi dengan turunan fungsi trigonometri yang biasa. Nah, di sini ada 3 bentuk yang harus adik-adik mereka pahami bentuk penyelesaiannya. Untuk bentuk yang pertama, jika f x y sama dengan x, maka turunannya f aksen x, y sama dengan d per dx dari x, turunan dari dx. Oke, ini sebagai contohnya, misalkan contoh f aksen x, y nya ini sama dengan x kuadrat, maka ini f nya f saja, maka f aksen x, y nya ini sama dengan, ini turunan dari d per dx dari x kuadrat, berarti turunan dari x kuadrat sama dengan pangkat dikali koefisien, berarti pangkatnya 2, koefisiennya 1, sehingga dapatnya 2 kali 1, 2 x pangkat kurang 1 berarti 2 kurang 1, 1. Nah, ini gampang saja. Sedangkan untuk yang berikutnya, bentuk yang kedua, jika f x, y sama dengan y, maka f aksen x, y nya itu turunan terhadap y, terus di belakangnya ditambah dengan dy per dx. Ini dy per dx. Agak berbeda ya adik-adik. Kalau untuk x saja, maka turunannya biasa, turunan dari x kuadrat sama dengan 2x per biasa. Namun di sini kalau turunan terhadap y, maka di belakangnya akan selalu ditambahkan dengan dy per dx. Kita ambil contoh. Misalkan f aksen misalkan f x, y nya sama dengan 2y pangkat 3, maka turunannya atau f aksen x, y nya ini sama dengan d per dy, berarti turunan terhadap y dari fungsi 2 tadi ya, 2y pangkat 3 dikali dengan di belakangnya wajib ada dy per dx. Oke, berarti ini sama dengan, setelah itu ditulis begini, turunan terhadap y seperti biasa konsepnya sama seperti turunan yang lain, pangkat dikali koefisien. Kita lihat di sini y nya pangkatnya 3, koefisien 2, berarti pangkat dikali koefisien, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6, berarti 6. Y pangkatnya selalu dikurang 1, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2, 6y kuadrat. Di belakangnya wajib ada dy per dx. Jadi turunan dari f x, y 2y pangkat 3 itu sama dengan 6y kuadrat dy per dx. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke bentuk yang berikutnya, yang ketiga. Jika f x, y sama dengan x, y, maka f aksen x, y nya berarti turunannya yang pertama y dikali d per dx dari x. Ini artinya bahwa diturunkan terhadap x. Ketika diturunkan terhadap x, maka y nya berguna sebagai konstanta. Ditambah yang berikutnya, kalau tadi sudah y nya jadi konstanta, turunan terhadap x, berikutnya diturunkan terhadap fungsi y, dan di sini x berguna sebagai konstanta atau nanti dia koefisien, bisa juga disebut koefisien. Jadi contoh, misalkan fungsinya f x, y nya (3x y kuadrat).
maka turunannya f aksen x, y nya berarti pertama kita turunkan terhadap fungsi x, berarti y nya di sini sebagai konstanta, berarti 3y kuadratnya kita tulis di luar, 3y kuadrat dikali dengan turunan dari x, berarti d per dx dari fungsi x, ditambah kalau tadi turunan terhadap y, sekarang kita turunkan terhadap y, maka x di sini berperan sebagai konstanta, berarti 3x nya di luar dikali dengan ini turunan dari y kuadrat, berarti d per dy dari y kuadrat, wajib di belakangnya ada dy per dx. Oke, berarti ini sama dengan 3y kuadrat dikali dengan turunan dari x, berarti turunannya 1 ditambah 3x dikali turunan dari y kuadrat, pangkat kali koefisien, berarti pangkatnya 2, koefisiennya 1, berarti 2y, pangkatnya kurang 1, 2, pangkat dari y di 2 dikurang 1, berarti 1, berarti 2y, di belakangnya wajib ada dy per dx, sehingga kita dapat turunan dari 3xy kuadratnya sama dengan 3y kuadrat tambah 2 dikali 3 berarti 6, berarti 6xy dy per dx. Semoga bisa dipahami. Kita sampai di sini dulu. Jika ada masalah terkait video, silakan tulis pada kolom komentar untuk bagian yang kurang dimengerti atau kekurangan pada pembuatan videonya. Terima kasih.